banyak kejadian diskriminasi. Rasa sekarang Indonesia makin intoleran ya. Karena aku mempunyai trauma. Enggak pernah. Enggak pernah. Saat ini enggak, kalau dulu iya. Enggak. Pernah. Saat ini belum. Tidak. Oh, enggak. Pernah? Nggak pernah juga. Pernah. Pernah banget, bahkan sering. Karena aku mempunyai trauma yang cukup dari kecil, jadi untuk berinteraksi itu aku harus seperti pilih-pilih orang gitu. Dengan kelompok tertentu yang aku belum tahu mereka siapa dan aku merasa kurang nyaman. Waktu saya kecil, saya inget banget, saya pernah dibilang sama teman saya, dia pernah bilang, saya tuh nggak boleh main sama kamu, sama kata mama saya, karena kamu itu Chinese dan juga Kristen. Karena saya masih merasa, sampai sekarang saya masih merasakan efeknya, saya takut untuk berkomunikasi dengan orang baru. Enggak. Tidak pernah. Nah, kalau ini pernah. Enggak. Tidak. Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau berhubungan dengan saya sendiri sih enggak. Pernah sih waktu itu. Pernah. Tidak. Tidak. Saya pernah menjadi seorang narasumber, apa yang saya bilang A, tetapi yang diberitakannya malah B gitu. Jadi itu sangat tidak menyenangkan buat saya. Salah satu media memberitakan bahwa aku jadi narasumber tentang fasum yang di kota Cirebon dan mereka membantah seperti memutarbalikan fakta yang terjadi gitu kan. Beredarnya isu-isu hoax tentang Ahmadiyah yang isu tersebut tidak digali langsung ke Ahmadiyah itu sendiri. Sejauh ini sih aman-aman saja. Merasa kurang aman ya. Biasa aja. Ada rasa aman dan juga tetap waspada. Sedikit kurang nyaman. Aman-aman saja. Aman. Buat saya aman. Antara nyaman dan gak nyaman sih Kak, tergantung. Untuk sekarang aman. Sejujurnya tidak. Itu tergantung. Karena takut kejadian tersebut terulang lagi kayak gitu. Karena kita kan tidak bisa membaca pikiran orang ketika mereka melihat saya yang seperti ini, saya tidak tahu apa yang dipikirkan mereka. Soalnya menurut saya kalau media massa sudah tahu orientasi saya, pasti mereka akan membongkar. Tergantung bagaimana media itu cara berinteraksinya seperti itu, apakah membuat kita nyaman atau tidak. Pernah. Pernah. Dia. Pernah. Enggak. Sejujurnya tidak. Tidak. Pernah? Pernah Pernah. Pernah. Pernah sih. berperilaku dari diri sendiri dengan berperilaku yang baik dan juga mencoba berbaur dengan lingkungan terdekat. Sharing sama teman-teman ya untuk apa yang pernah saya alami tersebut. Tentunya kepada orang tua di rumah dan juga teman-teman, baik itu di lingkungan gereja ataupun juga pada teman-teman komunitas. Ke orang tua, ke pembimbing asrama dulu, ke guru-guru, ataupun mungkin ke kakak pembimbing rohani di gereja juga. Paling ke keluarga, ke saudara, ke teman-teman. Dengan cara ya setiap ada kegiatan yang kita lakuin, kita blow up ke media gitu kan dulu sebelum pandemi. Saya selalu melakukan apapun, meluruskan, kemudian mengklarifikasi semuanya terkait dengan apapun yang berhubungan dengan diri saya ataupun dengan komunitas. Kami mengadukan tentang keluh kesah kami terhadap sistem pendataan di daerah masih rancu yang kita dapat di lapangan. Pernah sih. Enggak. Pernah. 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 Aman. Aman sih rasanya. Saya nggak ngerasa aman. Enggak. Pernah. Iya. Pernah. Ujaran kebencian dari ormas atau orang-orang yang transfobik dengan mereka benci tanpa alasan terhadap kami, itu yang membuat saya nggak nyaman untuk tinggal di Indonesia. Karena saya ngerasa sekarang Indonesia makin intoleran ya. Kadang saya sering berpikir saya pengen jadi warga Thailand. Karena saya melihat banyak kejadian diskriminasi, terutama dengan ras dan juga etnis. Karena beberapa waktu lalu kan ada isu penusukan
dari satu suku ke suku Flores. Saat aku masih SMP, karena ada penyerangan dari pihak luar, jadi aku merasa tidak aman. Karena kalau lihat berita gitu, kalau kita nggak ngapa-ngapain pun udah salah gitu. Khususnya ketika terjadi isu politik ya, entah itu ketika ada pemilu. Memperbanyak relasi, lebih sering buka-buka berita lagi, mempelajari lebih banyak lagi. Saya mencoba merelaksasi diri ya, meyakinkan diri kalau sebenarnya jika itu tidak berhubungan langsung dengan saya, itu tidak penting. Akhirnya jadinya saya bersembunyi. Aku coba membangun keberanian diri. Saya berjuang bagaimana saya bisa menciptakan rasa aman untuk saya sendiri, lingkungan saya sendiri, dan komunitas saya sendiri. Tentunya berjaga-jaga dan juga waspada, serta terus meningkatkan diri supaya bisa bersosialisasi dengan baik. Paling kayak mencari informasi gitu ya, sekalian nambah jejaring gitu untuk menghilangkan insecure tersebut. Tadinya sih pengennya sih pergi keluar ya, untuk tinggal di luar gitu ya, dengan cara apapun. Untuk kalian semua yang nonton video ini, Baik itu agama apapun, baik dari suku manapun, warna kulit apa, dan bentuk rambut yang seperti apa. Walaupun kita berbeda secara etnis, ras, agama, yuk mari kita sama-sama untuk terus menyebarkan cinta dan perdamaian. Saling bergandengan tangan, saling memupuk rasa toleransi yang besar antar sesama kita. tetap hargai keberagaman. Bisa lebih ya terbuka gitu, menerima keberagaman. Kita tetap satu, yaitu satu Indonesia, dan juga kita Bhinneka Tunggal Ika. Ke guru itu kan digugu dan ditiru. Kalau misalnya guru sendiri mendiskriminasi murid-muridnya, apa yang bisa ditiru oleh murid-muridnya? Sesungguhnya setiap identitas dan keterbatasan kita itu mempunyai potensi yang harus diapresiasi. Be yourself, you are not alone. Tetaplah memanusiakan manusia. Ingin menyampaikan ke semua orang yang merasa homofobik atau LGBT-fobik bahwa saya dan teman-teman punya hak yang sama dengan kalian. Buat teman-teman yang seperti saya, yang mengidentifikasikan diri sebagai gay, pasti mungkin kalian punya gejolak batin yang sangat keras dalam hati. Mungkin karena kalian terbentur soal moral atau agama dan sejenisnya, tapi percayalah, selama kalian berbuat baik, kalian pasti dibantu oleh Tuhan. Untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya yang berada di isu yang sama, jangan pernah merasa rendah diri, tetap semangat.